39 tahun 2014 tentang perkebunan. Disebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengolahannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa perkebunan. Undang-undang perkebunan ini dibentuk dengan latar belakang atau dasar pemikiran, yakni yang pertama itu dilihat dari aspek filosofis, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia itu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dan yang kedua ada dari aspek sosiologis, bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dan selanjutnya aspek yuridis, bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional. Asas sumber daya alam perkebunan. Jadi, asas-asas sumber daya alam perkebunan ini termaktub di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Jadi dalam pasal ini setiap perkebunan harus memuat asas. Yang pertama adalah asas kedaulatan, kedua asas kemandirian, ketiga asas kebermanfaatan, keempat asas keberlanjutan, kelima asas keterpaduan, keenam asas kebersamaan, ketujuh asas keterbukaan, 8 asas efisiensi berkeadilan, 9 asas kearifan lokal, dan yang terakhir adalah asas kelestarian fungsi lingkungan hidup. Berikut ini adalah beberapa penjelasan asas-asas yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang asas-asas sumber daya alam perkebunan. Tujuan penyelenggaraan perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Jenis-jenis usaha perkebunan. Yang pertama, usaha budidaya perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Yang kedua, usaha pengolahan hasil perkebunan merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya adalah hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambahan. Yang ketiga, usaha jasa perkebunan merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan atau usaha pengolahan hasil perkebunan. Penggolongan izin usaha perkebunan. Yang pertama, izin usaha perkebunan atau IUP merupakan izin usaha dengan kapasitas pabrik tertentu untuk pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi kapasitas paling rendah dengan luas 25 hektar atau lebih. Yang kedua, izin usaha perkebunan pengolahan atau IUPP merupakan izin usaha dengan kapasitas pabrik tertentu untuk pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah yang sama atau melebihi kapasitas paling rendah. Yang ketiga, izin usaha perkebunan budidaya atau IUPB merupakan izin dengan luasan tertentu untuk usaha budidaya tanaman perkebunan
dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah. Permasalahan pengelolaan sumber daya perkebunan. Yang pertama, sumber daya manusia. Permasalahan yang pertama yaitu daya asimilasi dan absorpsi terhadap teknologi masih lemah. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya masyarakat petani yang menggunakan cloud unggulan dalam usaha kebunnya. Permasalahan yang kedua, kemampuan teknis wirausaha dan manajemen masih rendah. Oleh karena itu, dengan kondisi demikian, petani ataupun kelembagaan ekonomi petani belum mampu memanfaatkan peluang bisnis yang ada di lingkungannya. Yang kedua, sumber daya alam hayati. Permasalahan yang pertama yaitu penurunan keanekaragaman hayati. Yang kedua, penggunaan pupuk terus-menerus menyebabkan ketergantungan tanaman pada pupuk. Masalah yang ketiga, penggunaan pestisida menyebabkan munculnya hama strain baru yang resisten. Rencana aksi pengelolaan sumber daya perkebunan, yaitu dalam jangka pendek. Yang pertama itu dengan meningkatkan kualitas, moral, dan etos kerja petugas termasuk di dalamnya petugas fungsional. Kemudian yang kedua itu dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kemandirian pekebun dan masyarakat untuk mengoptimasikan usahanya secara berkelanjutan. Kemudian yaitu dengan melakukan kegiatan survei tanah atau visibility study untuk mengetahui karakteristik lahan. Yang kedua itu jangka menengah, dengan cara memfasilitasi dan mendorong kemampuan pekebun dan masyarakat untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumber daya dalam mempertangguh usaha taninya. Kemudian dengan meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun sistem pengawasan yang efektif. Yang ketiga itu jangka panjang, dengan menumbuhkan kebersamaan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan pekebun dan masyarakat dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan. Kemudian dengan meningkatkan penerapan sistem rekrutmen dan karir yang terprogram serta transparan untuk mewujudkan petugas yang profesional dan menggunakan lahan sebagai komponen sistem usaha tani.